Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah memberikan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehnya, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Berangkatlah kamu baik dengan rasa riang maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutinya. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, "Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu." Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang yang berdusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Adinda Ahmad Rafi dan Adinda Muhammad Qan. Kepada yang kami ucapkan banyak terima kasih. Wa jazakumullahu khairan jazaa. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DPD Wahda Islamiyah MPK Al-Ustaz Hasan Huda SPDI MA Hafizahullah Ta'ala, sekaligus membuka acara secara resmi. Walfadilatihi falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Hanafi Yahya Resi MA. Beliau adalah Direktur Setiba Dr. Setiba Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Hasan. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sangat terhormat mendapat kunjungan dan silaturahim dari beliau. Dan kalau saya tidak salah kedua kali bisa Hafizahullah Ta'ala. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Camat Kecamatan Anggaraja, yang informasi tadi menutup kegiatan KKN mahasiswa sekitar kota Anggaraja, kota Cakir, yang insya Allah akan segera bergabung bersama kita. Yang kami muliakan dan kami hormati kedua-kedua DPC
Pertama-tama kita kemudian para tokoh ya agama, tokoh masyarakat yang satu-satu akan ada sempat sampaikan pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, namun sama sekali tidak mengurangi penghormatan dan kemuliaan kami para tokoh, para tamu undangan yang sangat berbahagia. Pertama-tama kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas taufik dan karunia-Nya kepada kita semua dan berkat juhud dan kerja maksimal dari panitia sehingga terlaksana kegiatan kita pada kesempatan ini, yaitu tabligh akbar sekaligus Rasul jelang Mukernas Musyawarah Kerja Nasional Ahli Islamiyah yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 Desember 2024 di Asrama Haji Sudia. Kemudian saya ucapkan salawat pada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita muliakan, dan satu harapan kita, mudah-mudahan dengan upaya dan kesungguhan kita mengikuti sunnah beliau, maka kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirindukan perjumpaannya oleh baginda kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam sabda beliau, lawadittu an altaqiya ma'al ikhwani. Saya sangat berharap, saya sangat rindu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. Mendengar perkataan Rasulullah ini, sahabat pada bertanya, ya Rasulullah, alasna min ikhwani, bukankah kami ini adalah saudara-saudaranya? Namun apa kata Rasulullah? Kalian semua ini adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudaraku adalah mereka-mereka yang beriman padaku, mengikuti risalahku, meskipun tidak sejenak pun bertemu dan bersua denganku. Kemudian tentunya pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita berada di tempat terbaik, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berada di taman-taman surga yang dijelaskan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah taman tersebut. Dan kesempatan ini mengingatkan kembali kepada surga yang hakiki sebagai tujuan kehidupan kita, dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang mana taman surga di dunia hanya ada dua tempat, majelis ilmu dan raudhah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Yang satu itu susah kita dapatkan, tidak semuanya mendapat keistimewaan berziarah ke Masjid Nabawi, namun majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir seperti ini mudah kita dapatkan, dan di mana-mana bisa kita ikuti kegiatan, ya, terutama dalam kegiatan-kegiatan tarbiyah kita setiap pekannya. Yang alhamdulillah sebagian besar di antara kita adalah peserta-pesertanya. Jemaah sekalian yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kami laporkan mewakili panitia bahwa sebagaimana menjadi program kegiatan kita selama ini, kita adakan tabligh akbar atau pengajian umum setiap bulan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita tempatkan di Kecamatan Anggeraja yang merupakan sentral dari kabupaten kita, yang selama ini sering kita adakan di Baraka. Namun setelah panitia dan
ketua-ketua DPC bersama dengan ketua DPD dan pengurus mengadakan musyawarah, maka kita tempatkan di tempat ini yang merupakan sentral. Ada dari wilayah Nrekang bagian selatan, ada bagian utara, ada bagian timur, dan ada bagian barat. Yang tentunya jamaah sekalian, kegiatan ini adalah kegiatan yang merupakan bagian dari upaya kita untuk mengembalikan umat ini kepada agamanya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau bahwa satu saat atau sudah sangat dekat umat ini diperebutkan oleh berbagai macam kebatilan, sebagaimana makanan di atas meja diperebutkan oleh orang-orang yang kelaparan. Sampai para sahabat bertanya pada saat itu, "Ya Rasulullah, amin qillati nahnu hina idin?" Apakah waktu itu ya Rasulullah kami dalam keadaan yang jumlahnya sedikit? Nabi mengatakan, "Bal antum katsirun." Akan tetapi kalian jumlahnya sangat banyak. Namun yang terjadi adalah kuantitas yang banyak tidak dibarengi dengan kualitas. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang kehinaan umat, solusinya hanya satu, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama-agama kalian. Maka Wahda Islamiyah sebagai salah satu ormas Islam yang memiliki payung hukum, organisasi yang resmi di kabupaten kita ini dan nasional tentunya, terus berupaya, terus berusaha untuk hadir memberikan pelayanan terbaik kepada umat, yang program-program utamanya itu dititik beratkan pada bagaimana peningkatan kualitas umat, bagaimana perbaikan umat. Kita berharap semakin banyak kaum muslimin, kaum muslimah yang bisa baca Quran dengan baik. Karena keprihatinan kita hari ini tentang persoalan Al-Quran ini yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diabaikan, akan diacuhkan nanti menjelang hari kiamat, itu fenomenanya sangat jelas. Ya, bagi kita mungkin yang mengajar di sekolah atau guru, ya, terutama guru-guru agama, itu sangat prihatin dengan ya, kualitas dan kuantitas bacaan murid-murid kita sekolah. Itu ada teman guru agama di salah satu SMA negeri di Nrekang itu ya, pernah cerita ke kami, dari sekian hampir lebih 1000 siswanya itu hitungan jari yang bagus bacaan Qurannya. Ya, hitungan jari yang bagus bacaan Qurannya. Bahkan saya waktu masuk sekolah itu dites bacaan Al-Quran. Kepala sekolahnya cerita ke kami bahwa teman yang disuruh ya bawa itu kayak formulir bacaannya, temannya yang dia suruh coba wakili saya bacakan, jadi dia lolos masuk. Ini baru satu sisi ini. Makanya Wahda Islamnya itu fokusnya itu salah satunya adalah pembinaan Al-Quran, pembinaan dan pengajaran Al-Quran di semua lini atau di semua tingkatan umur. Ada anak-anak, ada dewasa, ada remaja, dan tentunya ini. Dari sisi yang lain ada dakwah bulanan, pengajian umum, dan seterusnya. Kemudian di sisi yang ada belajar Islam ya secara kontinu tiap pekan, yang biasa kita istilahkan kelompok atau belajar Islam intensif, atau biasa kita katakan tarbiyah tiap pekan. Kita di dalam saling mengajarkan Al-Quran, mempelajari dasar dari Islam, akidah,
kemudian ibadah, kemudian adab, akhlak, dan hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan yang paling gencar kalau dalam masalah ini para muslimah. Saya salut. Ya, makanya kita tempatkan di lantai 2 ini muslimah. Kita tempatkan di posisi yang ya di atas laki-laki. Ya, tempatnya hari ini. Ya, saat muslimah di atas. Kita kasih tempat yang ini yang posisi yang mulia, karena mereka sampai di pelosok Latimojong, di kaki Latimojong itu muslimah membina Al-Quran. Kalau pernah saya pertama masuk itu ekstrim sekali itu. Untuk naik motor seorang diri saya itu gemetar itu kaki karena naik curang, naik lagi turun lagi beberapa kali itu. Dan kalau jalan itu intensitas curah hujannya tinggi itu, jadi ya butuh perjuangan yang luar biasa. Tujuannya satu, kecintaannya kepada saudara-saudara kaum muslimin yang lain, agar bisa menikmati juga bagaimana bahagianya kita bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, bacaan kita bagus, tata cara ibadah kita dan seterusnya. Kemudian kami hadir juga dengan lembaga zakat, ya, Wahda Inspirasi Zakat, yang meskipun masih istilahnya masih junior, tapi manfaatnya sudah dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Ya, baru-baru ada bencana alam di ujung ya Endrekang, Kecamatan Bungin. Ya, alhamdulillah WIS bersinergi dengan aparat keamanan, polisi, tentara, dan masyarakat, kemudian bahu-membahu untuk menyalurkan bantuan, dan bahkan sempat diadakan pengajian di dalam. Baru-baru juga ada kebakaran di Panah, Kecamatan Allah. Alhamdulillah bis dari hari pertama sampai satu pekan standby di dapur umum, ya, masak, ya, luar biasa nih WISI, multi talenta. Di Parusa, di Bungin, mereka inisiatif bagaimana menyambung air sebagai kebutuhan pokok. Di Panah, ya, korban kebakaran 5-7 rumah, lebih 10 kakak kalau saya tidak salah, itu sebagai kokinya di sana, ya, dengan tenaga muda dan ya, seterusnya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang insya Allah bermanfaat dan dirasakan manfaat, dan masyarakat memberikan testimoni-testimoni yang begitu ya membangkitkan semangat kita untuk lebih maksimal lagi. Alhamdulillah, Pak Camat, Masya Allah. Ya, terima kasih. Bisa dikit? Oh ya, baik. Ya. Ya, saya lanjut sedikit sambil kita menunggu Bapak Camat Anggeraya untuk memberikan sambutan dan membuka acara kita. Oleh karena tentunya jamaah sekalian yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehadiran kita hari ini sebagai bentuk silaturahim, baik kader, simpatisan, dan masyarakat umum, dan ini bentuk ya dukungan dan bentuk bahwa kehadiran Wahda Islamiyah ini di antara beberapa ormas yang lain itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga saya lihat tadi dari ujung-ujung kampung, ya, saya sapa tadi di parkiran, saya lihat ya kita sapa para ikhwah dan seterusnya, itu rata-rata dari pelosok saya lihat tadi, Masya Allah. Ini waktu hari ini, waktu sibuknya petani kalau tidak salah ya, awal-awal musim hujan itu hampir semuanya itu ada di kebun ya, untuk persiapan bertanam. Tapi karena melihat pentingnya
kegiatan hari ini. Begitu bermanfaatnya kegiatan hari ini, urusan-urusan dunia itu ditunda besok. Maka kita doakan yang meninggalkan kesibukannya di kebunnya hari ini atau kesibukan yang lain hari ini, kita doakan mudah-mudahan urusan-urusan kedepannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilipat gandakan hasilnya, kemudian bisa telepon-telepon wis, ya ada zakat hartaku ini mau diserahkan terus. Jadi seperti itu. Jadi berkah, kemudian berlipat ganda hasil panennya, kemudian kita berbagi kepada sesama kita. Saya kira karena Bapak Camat sudah hadir, maka kira dengan ini kami cukupkan sambutan kami. Sekali lagi kami menyapa semuanya, kepada ustadz kita, hafizallah, kepada Pak Camat, pada tokoh masyarakat, pada akhwat, pada kaum muslimah yang ada di atas. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang akan terbayar dengan majelis-majelis di surga kelak. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua DPD Wahda Islamiyah Indreka, Al-Ustadz Hasan Huda SPDI MA Hafizahullahu Ta'ala. Kepadanya kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Camat Anggeraja, Bapak Kadang KSIP MSI Hafizahullahu Ta'ala, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Wahda Islamiyah Kabupaten Indreka beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ustaz Dr. Ahmad Hanafi yang telah hadir bersama dengan kita, yang kami hormati pengurus Wahda Islamiyah tingkat kecamatan, karena saya kira yang hadir di sini bukan cuma Anggeraja, banyak kecamatan-kecamatan lain, dan seluruh hadirin yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu. Kembali mengucapkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpah rahmat dan karunia semata, sehingga pada pagi menjelang siang ini sempatlah kita hadir di Masjid Nurul Amin Pasaran ini dalam rangka kegiatan Takbir Akbar. Selanjutnya saya mensalawat di dalam takrimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tadinya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua, terus lagi yang hadir di masjid ini. Bapak Ibu yang kami hormati, permohonan maaf kami terlambat karena pada jam yang sama kami juga punya agenda untuk membuka kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone yang melaksanakan kegiatan lomba kerajinan pemanfaatan limbah plastik di tingkat SD, sehingga mohon maaf kami terlambat untuk hadir bersama dengan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami atas nama pemerintah kecamatan mengapresiasi kegiatan kita pada siang pagi menjelang siang ini, dan tentu kami pemerintah kecamatan juga selama ini sudah sering berkolaborasi dengan Wahda Islamiyah. Alhamdulillah, saya kira Wahda Islamiyah ini sudah cukup berkontribusi bagi masyarakat kami, bahkan sampai di desa dan dusun banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan,
dan saya kira itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi masyarakat kami. Sehingga izinkanlah kami atas nama pemerintah kecamatan berterima kasih kepada pengurus dan kita semua atas kerjasama, dukungan dan bantuan kepada masyarakat kami, sehingga apa yang kita lakukan ini insya Allah bermanfaat bagi masyarakat insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu tabligh akbar ini sangat penting kita lakukan. Tentu namanya hati itu selalu dibolak-balikkan. Tentu nasihat-nasihat seperti ini senantiasa sangat kita perlukan. Apatah lagi di tengah saat ini kita tidak bisa pungkiri kita ini berada di tahun politik dan tinggal beberapa hari lagi kita akan melakukan pencoblosan, dan kami mengamati dan tentu kita paham bersama bagaimana kondisi politik kita saat ini, terutama di Kabupaten Ngendrekang. Tentu dengan kegiatan-kegiatan ini mudah-mudahan menjadi penyejuk bagi kita semua dalam menyikapi kondisi kita saat ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan kita ini kita bisa menahan diri, karena kita biasa melihat bagaimana saudara-saudara kita ini ada yang akhirnya terbawa arus, akhirnya timbul perselisihan di antara kita, sehingga harapan kami kepada pimpinan Wahada dan seluruh jajarannya dan kita semua, marilah kita mengajak saudara-saudara kita bagaimana menyikapi kondisi saat ini, sehingga bisa menghadapi dengan hati yang dingin. Karena tentu kita paham bahwa perhelatan pilkada itu 5 tahunan, sementara kita ini setiap saat bersama dengan saudara-saudara kita. Sehingga janganlah karena persoalan pilihan yang berbeda, akhirnya hubungan di antara kita ini menjadi kendor. Kami lihat kondisi kita di lapangan, bagaimana beberapa hajatannya akhirnya tidak semeriah, tidak seramai dengan hajatan-hajatan sebelumnya. Karena ada masyarakat, kelompok masyarakat yang akhirnya tidak datang lagi di hajatan saudaranya karena berbeda pilihan. Ini yang kita hindari. Jangan sampai seperti itu. Pilkada lewat, akhirnya berbekas kurang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga harapan kami mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini, Ustaz kita akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita, bagaimana kita menyikapi. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana nasihat-nasihat itu untuk kita semua, untuk menghadapi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Sehingga sekali lagi kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih kepada panitia, pimpinan Wahada yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan terima kasih atas upaya-upaya yang selama ini dilakukan di tengah-tengah masyarakat kami. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan amanah dari panitia bahwa kami diberi amanah untuk membuka acara tabligh akbar pada pagi hari ini, dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala kami mengajak kita semua, marilah kita sama-sama membuka tabligh akbar ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Camat Anggaraja, Bapak Kadang KSIP MSI Hafizahullah Ta'ala, sekaligus membuka acara tabligh akbar kita secara resmi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jazakallahu khairal jazaa. Selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu pemaparan materi tabligh akbar dengan tema Jangan Risau, Allah Selalu Bersamamu, yang akan dibawakan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Sida Makassar, Al-Ustaz Dr. Ahmad Hanafi Dainunta MCMA Hafizahullah Ta'ala, dan akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Al-Ustaz Hermawan Sumerlin MC Hafizahullah Ta'ala. Kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua DPD Wahda Islami Kabupaten Andrakau, yang kami hormati Camat Anggaraja yang alhamdulillah sudah membuka kegiatan kita tadi, yang kami hormati Burunda dan Ustadz kita semuanya, materi kita pada hari ini, Dr. Al-Ustadz Dr. Ahmad Hanafi LCMA, dan juga seluruh jemaah ikhwan dan akhwat yang sudah sempat hadir pada kesempatan hari ini. Dengan untuk mempersingkat waktu, izinkan kami pertama-tama mengucapkan syukuran jazakallahu khairan kepada pemateri kita yang sudah hadir pada kesempatan ini, yang akan menyampaikan ilmu dan materinya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari beliau. Dan juga kepada seluruh jemaah yang sudah hadir, sebelum kita mempersilakan Ustadz kita, kami harapkan untuk bisa mempersiapkan catatannya dengan baik agar ilmu yang nantinya disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita semuanya bisa kita jaga dan kita bisa ikat dengan tulisan. Baik, demi mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada Ustadz Dr. Ahmad Hanafi dan Yunta untuk maju ke depan mengambil posisi. Ya, dan mari kita sama-sama bersiap untuk mendengarkan materi dari Ustadz kita sama-sama. Ila fadilatul Ustadz, falyatafaddal masykuran wa ma'jur. Sebelum kami persilakan, maaf tadi lupa, ya kami berbacakan sedikit biodata dari Ustadz kita. Ya, beliau adalah Dr. Ahmad Hanafi dan Yunta LCMA Hafizahullah Ta'ala. Beliau sebagai Ketua Setiba Makassar atau Direktur Setiba Makassar, kemudian Ketua Departemen Pendidikan Tinggi DPP Wahda Islamiyah, kemudian Wakil Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah, ya itu singkat terkait dengan profil beliau, dengan bisa menambah semangat kita untuk mendengarkan materi dari beliau. Ila fadilat Ustaz, falyatafaddal masykuran. Mudah-mudahan suaranya jelas di atas ya. Cek ya. Jangan sampai dari tadi bicara di atas tidak dengar maksimal. Terima kasih, syukran jazakumullah khairan kepada moderator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Azza wa Jal, Allah yang memberikan kepada kita kehidupan, memberikan kepada kita nikmat rezeki yang begitu banyak. Allah yang maha mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya. Allah yang memilihkan untuk kita mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang satu-satunya kita sembah. Tidak ada dosa yang paling besar, tidak ada dosa yang
paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengancam orang yang melakukan perbuatan itu, dosanya tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Karena Allah satu-satunya zat yang kita sembah, yang tidak ada zat yang lain yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka atas semua itu kita perlu memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah dan sekaligus membuktikan komitmen kesungguhan kita untuk selalu beribadah, bermujahadah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah untuk kafatan linnas, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa risalah Islam, membawa dan menjelaskan kepada kita tentang as-siratal mustaqim yang setiap hari kita minta dalam setiap rakaat salat kita. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita berada di atas jalan petunjuk as-siratal mustaqim. Nabi Muhammad yang rasa cintanya kepada umatnya begitu luar biasa, yang rasa sayangnya kepada umatnya begitu luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mendoakan umatnya, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk bertemu dengan umatnya meskipun secara takdir ilahi tidak dipertemukan, tapi kerinduan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk semua itu dan bahkan lebih, mari kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, secara pribadi mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan, terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Endrekang, kepada Ketua DPD dan seluruh pengurus, baik di tingkat daerah, di tingkat cabang, DPC, ranting sudah ada? Sudah ada ranting. Begitu pula Muslimah, MWD Muslimah Wahda Daerah Kabupaten Endrekang, MWC, dan ranting. Ini salah satu bukti lagi Ustadz Hasan bahwa Muslimah selangkah lebih maju. Masya Allah. Saya memberikan apresiasi dan
ucapan terima kasih ya, memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di Kabupaten Ngerekang ini bersilaturahim dengan hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, kepada Bapak Camat Kecamatan Anggeraja. Apa itu artinya Anggeraja? Batas Raja. Masya Allah. Ya. Kalau Mas Senrim Pulu, apa artinya? Ya. Katanya mendak apa? Iya. Ya. Kalau endekan itu endekan dari endekan, ya. Endek itu naik ya. Masya Allah. Jadi kalau antum ini tidak naik terus, bukan orang yang mereka. Masya Allah, Bapak Camat tadi memberikan motivasi kepada kita, dan kita berterima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang hadir bersama dengan kita, dan kita tahu begitu banyak kesibukan beliau, tetapi sempat untuk hadir bersama dengan kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat, ya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para simpatisan ya, dan seluruh peserta kajian kita, tabligh akbar kita pada hari ini. Materi yang diamanahkan kepada kami untuk disampaikan dalam kesempatan ini adalah jangan risau, Allah selalu bersamamu. Kalau dalam ilmu usul fiqh ada namanya mafhum mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah? Memahami secara terbalik. Jadi insya Allah, kalau Allah bersama dengan kita, insya Allah kita tidak pernah akan risau, kita tidak pernah akan bersedih. Ya. Maka judul ini sebenarnya bisa juga dibalik. Risaulah jika Allah tidak bersamamu. Ya. Risaulah, sedihlah jika Allah tidak bersamamu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kerisauan dan kesedihan itu adalah dua perkara yang biasa hadir dalam kehidupan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dikatakan, kalau beliau berhadapan dengan perkara yang sulit, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berhadapan dengan satu masalah yang menggelisahkan beliau, ya, menggelisahkan beliau, maka beliau segera mencari ketenangan itu dalam sholat. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang berada dalam kegelisahan. Ya. Terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, "Arihna bis salah, arihna ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis salah, berikan kesejukan dengan salat wahai Bilal." Maksudnya karena Bilal itulah yang mengumandangkan azan. Ya, jadi kalau sudah datang waktu azan, berarti bagi Rasulullah itu waktu untuk mendapatkan ketenangan dari segala macam persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para jamaah sekalian, punya persoalan,
gelisah, sedih. Itu sesuatu yang manusiawi. Bahkan ketika putra beliau Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, putra beliau Ibrahim, beliau punya putra namanya Ibrahim, meninggal di saat Ibrahim masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan innal aina la tadma. Mata ini mengeluarkan tetesan-tetesan air mata. Wa innal qalba la yahzan. Dan sesungguhnya hati ini bersedih. Wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya berpisah denganmu wahai putraku Ibrahim, sungguh kami merasakan kesedihan itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih juga. Jadi para jemaah sekalian, kegelisahan dan kesedihan, kerisauan itu adalah sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu untuk bertemu dengan kesulitan hidup. Itu makna laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi memang sangat manusiawi, sangat natural, sangat biasa kalau kita ini berhadapan dengan kesulitan, di mana kesulitan itu terkadang menggelisahkan kita, menjadikan kita bersedih. Para jamaah sekalian, ya, tetapi ada kegelisahan, ya, ada kegelisahan yang positif, ya. Jadi kegelisahan, kerisauan itu, ya, itu ada dua. Ada kerisauan yang apa namanya, yang negatif, dan ada kerisauan yang positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang paling sering beliau ucapkan, beliau jadikan sebagai doa kepada Allah, di antara doa, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, kerisauan, dan kesedihan. Jadi Rasulullah beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari segala macam bentuk kerisauan dan kesedihan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa itu bedanya alham dan alhazan? Ya, kalau mau secara spesifik, alham kerisauan, kegelisahan, alhazan kesedihan. Kata para ulama, alham itu, kerisauan, kegelisahan itu terkait hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kira-kira siapa ini yang terpilih nanti? Kalau itu yang naik, gelisah. Nah, itu apa? Itu namanya ham. Itu kerisauan. Ya, kerisauan, kegelisahan yang terkait dengan masa yang akan datang. Nanti anak saya kalau sudah besar makan apa? Ya. Gelisah, ya, risau dengan masa depan anaknya. Ya. Nah, itu alham. Adapun alhazan kata para ulama, kesedihan itu yang terkait dengan
masa lalu. Ya. Masa lalu, kita semua punya masa lalu. Ya. Dan dari masa lalu kita terkadang banyak hal yang membuat kita sedih. Ya. Kalau kita ingat kembali masa lalu, kita sedih. Maka Rasulullah SAW dalam doa beliau selalu bermohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Berlindung dari kegelisahan dan kesedihan. Karena terkadang kegelisahan dan kesedihan itu negatif, menjadikan seseorang itu tidak bisa lagi berbuat apa-apa, menjadikan seseorang itu putus asa, menjadikan seseorang itu putus harapan. Itu yang tercela. Tapi kalau kegelisahan itu adalah kegelisahan yang justru memotivasi kita untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kegelisahan itu sangat dianjurkan. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammuhu." Ya. Jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanat ad-dunya hammuhu shattatallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa la ta'tihi min ad-dunya illa ma kutibat lahu. Jadi Rasulullah SAW membagi kegelisahan itu jadi dua. Yang pertama kata Rasulullah SAW, siapa yang kegelisahannya adalah kegelisahan akhirat. Kegelisahan akhirat. Gelisahnya tentang gelisah akhirat. Apa itu gelisah akhirat? Saya ini nanti masuk neraka atau masuk surga. Na'udzubillah. Kalau masuk neraka. Saya ini tempat saya di mana? Ada seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sangat sedih. Sangat sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa engkau sedih?" "Ya Rasulullah, kalau tidak bersamamu di dunia ini, ya rasanya ada yang kurang." Maka kata Rasulullah, "Kan sudah ketemu sekarang." Ketemu. Iya, tapi tetap bersedih. Kenapa ya Rasul? Kenapa tetap bersedih? Dia katakan, "Ya Rasulullah, adkurul al-jannah. Kalau saya ditakdirkan oleh Allah masuk surga, ditakdirkan oleh Allah masuk surga, pasti surgamu itu surga bersama dengan para nabi. Sementara surga saya surga yang di bawah. Saya sedih. Jangan sampai nanti tidak ketemu di surga." Luar biasa. Jadi sampai sahabat itu kegelisahannya bukan sekedar kegelisahan akhirat, kegelisahannya bersedih, bahkan kesedihannya jangan sampai di surga nanti tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kegelisahan yang seperti ini kegelisahan yang positif. Siapa yang kegelisahannya itu adalah kegelisahan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya itu menjadi mudah. Jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan itu pada hatinya dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan hina.
Tapi sebaliknya kata Rasulullah, man kanatid dunya, siapa yang kehidupan dunia itu adalah kegelisahannya. Siapa kegelisahannya? Setiap hari adalah kegelisahan dunia. Dia tidak punya kegelisahan akhirat. Kegelisahan dunia. Jadi masalah pilkada itu masalah apa? Duniawi. Ya, duniawi. Kegelisahan dunia. Jadi jangan gara-gara persoalan kegelisahan yang seperti ini justru menjadikan orang saling bermusuhan. Iya, padahal untuk satu hari akhirnya jadi bermusuhan. Iya. Setiap kita pasti punya pilihan dan diberikan kebebasan oleh negara ini untuk memilih siapa yang terbaik dalam pandangan kita, tentunya dengan arahan. Iya. Iya. Tapi bukan berarti gara-gara persoalan ini menghadirkan kegelisahan yang berlebihan, ya, sehingga seakan-akan kalau calonnya tidak terpilih, dunia ini sudah mau kiamat. Ya. Ya. Apalagi kalau sampai seperti yang dikatakan Pak Camat tadi, apa? Ada acara yang semakin ya sedikit karena beda paslon, beda pasangan, beda calon, ya, luar biasa. Jadi Rasulullah SAW mengatakan siapa yang kegelisahannya adalah kegelisahan dunia, maka ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusannya itu bercerai-berai. Ya. Syattatallahu syamlahu. Allah menjadikan urusannya itu bercerai-berai. Saya baca penjelasan para ulama, bagaimana memangnya urusan kita sedikit, biasa urusan kita banyak, tapi kadang urusan banyak itu disatukan oleh Allah dan kita bisa selesaikan dengan cepat. Itu kegelisahan akhirat itu. Orang yang punya kegelisahan akhirat biasanya urusannya banyak, tapi bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik, cepat. Tapi kalau kegelisahan kita adalah kegelisahan dunia, maka sama juga, banyak juga masalah kita. Tapi belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang lain. Akhirnya kita sulit menyelesaikan masalah itu. Itu kalau kegelisahan kita adalah kegelisahan dunia. Kemudian kata Rasulullah, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, yang selalu dia lihat di depan matanya kefakiran. Tidak cukup, tidak punya qanaah. Kemudian walam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dia tidak mendapatkan dari kehidupan dunia kecuali yang Allah takdirkan untuknya. Memangnya yang pertama tidak ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan juga oleh Allah. Tapi untuk yang pertama, dunia itu datang sementara dia dalam keadaan tidak condong pada kehidupan dunia. Dunia itu datang dalam keadaan hijrah kepadanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi kegelisahan dan kesedihan ini sekali lagi adalah perkara yang biasa dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi kalau kesedihan dan kegelisahan itu terlalu menjadikan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, atau bahkan menjadikan kita terhenti melakukan yang terbaik dalam kehidupan, maka itu tercela. Coba para jamaah sekalian, di perang Uhud, tahun berapa perang Uhud itu? Tahun berapa? Tahun ketiga. Perang Uhud itu terjadi setelah kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar. Dalam perang Uhud,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ujian yang sangat berat beserta kaum muslimin. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pernah tidak? Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pernah tidak engkau mendapati satu peristiwa yang lebih berat dari apa yang engkau rasakan di perang Uhud? Jadi para sahabat itu sepakat bahwa peristiwa perang Uhud itu diantara peristiwa yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak berat para jamaah sekalian? Ya. 70 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui syahadahnya, meninggal dalam perang Uhud. Ya, 70 orang syahid di perang Uhud. Kehilangan sahabat-sahabat terbaiknya. Di antara yang meninggal dunia yang syahid di perang Uhud itu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa itu Hamzah? Paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus Hamzah itu saudara sesusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hamzah itu paman sekaligus saudara sesusuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi yang meninggal? Yang syahid di perang Uhud? Mus'ab ibn Umair. Ya. Duta besar pertama dalam Islam. Ya. Jadi kalau mau disebut siapa duta besar pertama dalam Islam, itu adalah Mus'ab ibn Umair. Kisah keislamannya, kisah hijrahnya luar biasa. Ya. Bertambah sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyaksikan jenazah Mus'ab bin Umair. Tidak ada kain kafan yang cukup untuk menutupi jasad jenazah beliau. Ketika ditarik kain kafannya ke atas, kakinya terbuka. Kalau ditarik ke bawah, kepalanya tersingkap. Kesedihan yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud itu juga terluka. Pelipis beliau atau kening beliau terluka. Kemudian senjata musuh itu ada yang masuk ke dalam rahang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian gigi Rasulullah itu patah. Jadi memang peristiwa yang luar biasa, sulit. Bahkan di perang Uhud itulah tersebar kabar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, yang menyebabkan sebagian sahabat pada saat mendengarkan Rasulullah SAW itu meninggal dunia, itu ada yang sudah pasrah, bahkan sebagian sudah lempar senjatanya. Pesimis, putus asa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kondisi yang seperti itu Allah turunkan ayatnya. Apa ayatnya? Dalam surah Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian ini kalau beriman, kalian ini yang paling hebat. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian yang tertinggi, kalian yang termulia kalau kalian beriman. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kalau hari ini kalian terluka,
Ya, kalau hari ini di perang Uhud ini kalian terluka, maka ingatlah mereka juga terluka pada perang Badar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini, itulah caranya Allah mempergilirkan. Terkadang ada yang benar, ada yang kalah, dipergilirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi orang yang beriman, kesulitan itu menjadi jalan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi sampai kesedihan itu tidak boleh kita nampakkan bahkan dalam kondisi-kondisi sulit dalam kehidupan kita. Maksudnya kesedihan yang negatif yang menjadikan kita ini putus asa. Menjadikan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak. Makanya dalam syariat kita al-fa'lul hasan, kita selalu harus bersikap optimis. Nah, apa yang membuat kita bisa menetralisir, bisa mengalahkan kegelisahan dan kesedihan kita? Itu pertanyaannya. Apa yang bisa membuat kita menjadi kuat ketika kita risau, ketika kita gelisah, ketika kita berhadapan dengan kesedihan? Para jamaah sekalian, siapa yang punya utang di sini? Coba katakan yang punya utang. Kayaknya hampir semua kita punya utang. Utang itu menggelisahkan tidak? Menggelisahkan tidak? Makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min a'udzubika minal minal bukhli wal jubn wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Biasa gara-gara utang sudah tidak bisa dilihat senyumnya. Siapa di antara kita yang punya persoalan dalam rumah tangganya, ada persoalan dengan istrinya, ada persoalan dengan anak-anaknya? Hampir semua kita punya masalah itu. Semua kita punya masalah itu. Apalagi kalau Pak Camat. Masya Allah. Bukan hanya urusan rumah tangganya beliau urus. Apalagi kalau ketua DPD, Pak Bupati dan seterusnya ke atas. Semua kita. Tapi apa yang bisa menetralisir itu? Apa yang bisa menjadikan kita kuat menghadapi setiap kegelisahan dan kesedihan kita? Jawabannya ini, jika Allah bersamamu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam ada yang dikenal dengan ma'iyatullah, konsep kebersamaan Allah dengan hambanya. Ma'iyatullah, konsep kebersamaan Allah bersama dengan hambanya. Allah itu pasti bersama dengan hambanya. Menjadi sesuatu yang melekat bahwa Allah itu bersama kita, bersama dengan hambanya. Itu namanya ma'iyatullah. Itu bahasa Arabnya, ma'iyatullah. Ma'a itu artinya bersama. Jadi dalam Islam kita memahami konsep ma'iyatullah ini, kebersamaan Allah bersama dengan hambanya. Dan ma'iyatullah ini bertingkat-tingkat. Kebersamaan Allah bersama dengan hambanya itu oleh para ulama dibagi menjadi 3 tingkatan.
Yang pertama, ada yang dinamakan al-ma'iyyatul ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Jadi Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya, makhluknya secara umum tanpa kecuali. Itu tingkatan yang paling dasar. Kemudian ada ma'iyah khassah, al-ma'iyyatul khassah, kebersamaan Allah dengan hambanya yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus. Dibagi dua ini yang khusus ini. Ada yang khusus terkait dengan person-person tertentu. Dan ada yang khusus dengan sifat-sifat tertentu. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka konsep ma'iyatullah ini harus hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadirkan ma'iyatullah agar Allah membersamai kita. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Oh, iya. Masya Allah. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa peristiwa yang paling sulit dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dibakar. Dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid, bahkan sampai menghancurkan apa? Patung-patung. Karena tauhid ini persoalan penting, krusial dalam kehidupan kita. Jangan kita pernah merasa menganggap remeh persoalan tauhid. Nabi Ibrahim saja doanya kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jangan pernah merasa ini bukan perkara sepele. Nabi Ibrahim saja, bapaknya tauhid ini, itu meminta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku, jangan sampai aku dan anak keturunanku menyembah berhala. Tapi gara-gara itu, para jemaah sekalian, konsekuensinya apa? Dibakar. Siapa yang pernah merasa panasnya api? Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam tafsir yang lain, tapi secara khusus di Katsir. Itu api yang disiapkan oleh Namrud, ya kan dikatakan harliku, bakar Ibrahim itu, wansuru alihatakum, berikan pertolongan kepada Tuhan kalian. Tuhan yang mau ditolong. Jadi wansuru alihatakum, hariku wansuru alihatakum, itu api yang disiapkan oleh Namrud beserta rakyatnya, karena Ibrahim kan satu-satunya yang beriman pada saat itu. Para jemaah sekalian, itu bukan api yang kita kumpul kayu bakar kemudian kita nyalakan, tidak. Dalam riwayat dikatakan dikumpulkan dalam waktu yang sangat lama. Saya pernah mendengar seorang syekh, saya coba cari cek, itu 1 bulan dikumpul kayu bakarnya itu. Disusun kayu bakarnya untuk dinyalakan 1 bulan. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan
ada seorang wanita yang sakit, dia bernazar, kalau saya sembuh, saya akan bawa kayu bakar itu untuk dipakai membakar Ibrahim. Sampai bernazar seperti itu. Bukan biasa-biasa. Bernazar, kalau saya sakit, kalau saya sembuh, dia bernazar, kalau saya sembuh, saya bernazar cari kayu bakar itu saya bawa untuk ikut serta menolong Tuhan kami untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Para jamaah sekalian, dipersiapkan kayu bakar itu. Dipersiapkan supaya nyala apinya bisa langsung mengeksekusi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oh, masya Allah, ya, masya Allah. Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Camat. Ya, masya Allah. Warga kami meninggal. Oh iya, insya Allah. Ya, terima kasih. Ya, kita doakan Pak Camat kita. Masya Allah. Saya minum dulu. Ya, saya lanjut. Lanjut atau stop? Lanjut. Belum selesai kisahnya. Saking tingginya api itu, dalam tafsir Ibnu Katsir, saking tingginya api itu, mereka tidak tahu bagaimana memasukkan Ibrahim ke dalam, karena mereka juga tidak bisa dekat-dekat dengan api itu. Mereka tidak bisa mendekat karena apinya sangat luar biasa. Mereka juga tidak tahu bagaimana Ibrahim ini dimasukkan ke api itu. Akhirnya disitulah muncul itu apa namanya? Pelontar, manjanik dalam bahasa Arab, manjanik itu pelontar. Apa? Iya, kayak model begitu, manjanik. Jadi Nabi Ibrahim itu diikat, dalam riwayat diikat kemudian dilemparkan. Pada saat sebelum dilempar ke dalam api yang luar biasa panasnya dan dahsyatnya, datang Jibril. Jibril datang kepada Ibrahim dan mengatakan, alaka hajah. Wahai Ibrahim, sebelum engkau ini Nabi ini, Khalilullah, kekasih Allah. Alaka hajah, mau tidak saya tolong? Ada enggak kebutuhanmu? Jibril datang menawarkan bantuan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi Ibrahim mengatakan, kalau engkau yang mau berikan pertolongan, tidak ada. Saya tidak butuh. Tapi kalau Allah, ya, maka di saat itulah dalam hadis dikatakan, disitulah Nabiullah Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa artinya itu para jamaah sekalian? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Bahkan Ibrahim pada saat itu tidak mengatakan, ya Allah, tolonglah aku. Ya, ini api sudah panas, sudah luar biasa. Tidak ada ucapan itu. Cukup apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Itu makna Allah bersamamu.
Ya. Itu makna Allah bersamamu. Maka tidak perlu risau, tidak perlu gelisah jika Allah bersamamu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka pada saat Ibrahim dilemparkan apa? Kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api itu tiba-tiba menjadi dingin. Kuni bardan. Dalam tafsir, Masya Allah, dikatakan, kalau seandainya Allah tidak menyebutkan salaman, itu Nabi Ibrahim tersiksa bahkan bisa mati gara-gara dinginnya api itu. Kuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin. Tapi untung Allah tidak katakan dingin saja. Kata kalau dingin, api itu akan membinasakan Ibrahim bukan karena panasnya, tapi karena berubah jadi dingin. Tapi Allah katakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini ma'iyatullah, ini kebersamaan Allah bersama dengan hambanya. Ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nabi Musa alaihi salam. Saya khawatir ini tidak tambah-tambah sedikit ya. Jarang-jarang kita kayak mereka ini. Ya. Masya Allah. Nabi Musa alaihissalam. Kata para ulama, satu-satunya orang yang sejak bayi sudah punya musuh itu Musa alaihissalam. Sejak bayi sudah punya musuh. Itu siapa? Kita ini nanti punya lawan biasanya. Ya. Kalau Musa alaihissalam itu sejak bayi sudah. Ya. Tapi penjagaan Allah kepada Musa alaihissalam sungguh luar biasa. Sejak bayi, ya. Itu kalau baca kisahnya bagaimana Musa alaihissalam itu proses kelahirannya dihanyutkan di air atau di laut, ya, kemudian diambil masuk ke dalam istana. Itu semua bentuk skenario penjagaan Allah, kebersamaan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini makanya saya katakan, atau para ulama kita katakan, ma'iyatullah yang paling tinggi itu adalah ma'iyatullah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Ya. Kebersamaan Allah bersama dengan para nabi dan rasulnya. Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika para jamaah sekalian, Nabi Musa itu punya musuh dua. Siapa musuhnya? Yang pertama Fir'aun dan bala tentaranya. Musuh yang keduanya siapa? Bani Israel. Ya, jadi bukan hanya Fir'aun, Bani Israel juga. Ini makanya kalau baca surah Al-Baqarah itu jangan lewat begitu saja. Kenapa Bani Israel itu paling sering disebut namanya dalam Al-Quran? Karena banyak masalahnya. Bahkan sudah diberikan fasilitas oleh Allah Azza wa Jalla, tapi juga masih kalau kita bahasa ya, kurang ajar. Ya. Bahkan dia pernah mengatakan kepada Nabi Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun." Wahai Musa, kamu saja. Ya, kamu saja dengan Tuhanmu pergi berperang. Kami mau santai-santai di sini. Kurang ajar betul. Bani Israel ini. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ujian tribulasi yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam luar biasa. Dan pada puncaknya adalah ketika peristiwa Nabi Musa alaihissalam bersama dengan pengikutnya itu melarikan diri, menyelamatkan diri untuk menyelamatkan diri mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam surah apa itu? Asy-Syu'ara ya.
Jadi dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Bersama dengan Nabi Musa ada Harun, ada siapa lagi namanya sahabatnya Nabi Musa itu bersama dengan qala ashabu Musa, para sahabat Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, tidak ada lagi jalan, pasti kita disusul. Di depannya laut, di belakang tentara Fir'aun. Ashabu Musa, sahabat-sahabat Musa, pengikut Nabi Musa berkata kepada Musa, inna lamudrakun. Inna, kalau dalam bahasa Arab itu inna, kata inna itu penegas. Lamudrakun, tidak pakai fi'il ya. Yudrikunana, tidak. Lamudrakun, kita pasti akan tersusul. Mereka pasti akan habisi kita. Itu terjemahannya. Tidak ada lagi jalan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tapi Musa alaihissalam yakin bahwa Allah bersamanya. Maka dengan tenang Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalla, tidak sekali-kali. Inna ma'iya Rabbi sayahdi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Dia tidak mengatakan Rabbuna, dia mengatakan inna ma'iya Rabbi, bersamaku ada Tuhanku, bukan Tuhan kita. Karena yang lain sudah keyakinannya kita ini pasti disusul, celaka kita. Maka Nabi Musa mengatakan inna ma'iya Rabbi sayahdi, dialah Allah, Tuhan yang bersamaku, yang akan memberikan jalan keluar, petunjuk. Para jamaah sekalian, itu namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama dengan hambanya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa hijrah, pada peristiwa hijrah itu, kalau kita baca sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan perjalanan hijrah beliau, itu bagi ahli strategi, itu pelajaran luar biasa. Nanti coba baca bagaimana Rasulullah mempersiapkan strategi perjalanan hijrah beliau. Ini perjalanan yang sangat krusial, maka harus dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Makanya para jamaah sekalian, singkatnya, akhirnya karena ketahuan Rasulullah SAW sudah keluar bersama dengan Abu Bakar, maka seluruh kota Mekah, penduduk kota Mekah dikerahkan untuk mencari kemana Rasulullah SAW dan Abu Bakar pergi. Seluruh kota Mekah, bahkan diberikan apa? Sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka akan diberikan 100 ekor unta. Oh, itu bagi mereka itu adalah satu prestasi, satu hadiah yang luar biasa. Maka tidak heran semuanya mencari ke segala penjuru. Padahal kalau kita baca kisah perjalanan hijrahnya, ini salah satu bentuk strategi Nabi SAW. Beliau sengaja tidak mau melewati jalur biasa yang mengarah ke Madinah. Beliau putar itu. Jadi kalau antum lihat itu bagaimana posisi Gua Sur di Mekah, itu sebenarnya bukan dekat ke kota Madinah, dia menjauh. Tapi itulah bagian dari strategi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menyelamatkan dan bagaimana perjalanan hijrah itu bisa selamat. Itu ikhtiar manusia.
Ya. Nah, tapi biar bagaimanapun ya namanya dicari, akhirnya pencarian mereka itu sampai di gua Sur. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu an saking takutnya, ya Rasulullah, kalau itu orang di atas menoleh saja ke bawah, kita pasti terlihat. Karena sudah ada di bibir gua, ya, sudah ada di bibir gua. Saking, ya meskipun ini banyak riwayat yang sebagian para ulama daifkan ya riwayat-riwayat itu. Tapi yang sahih, di antara riwayat yang sahih, Abu Bakar mengatakan karena sudah ada di atas, ya, di atas gua itu, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau itu orang melihat saja ke bawah, maka kita akan didapat. Pada kondisi itu Rasulullah katakan kepada Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya itu adalah Allah? Apa pendapatmu, wahai Abu Bakar? Memang kita berdua, tapi ada yang ketiga. Siapa yang ketiga? Allah Azza wa Jalla. Allahu salisuhuma. Allah lah yang ketiga. Maka pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika keduanya berada di dalam gua, ketika sahabatnya berkata, la tahzan, Nabi Muhammad berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan merasa sedih, jangan merasa risau. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Ini modal para jamaah sekalian. Ini modal utama yang kita miliki. Boleh dunia tidak berpihak sama kita, tapi kalau Allah bersama dengan kita, itu sudah kemenangan yang luar biasa. Bahkan dalam perjalanan dakwah kita, ya, kita banyak masalah, kita banyak persoalan, tapi jangan pernah pesimis kalau Allah bersama dengan kita. Ya. La tahzan. Tidak pantas kita bersedih. Ya. Tidak pantas kita bersedih. Justru kita bersedih kalau sebaliknya. Kalau Allah tidak bersama dengan kita, kita harus gelisah. Kalau Allah tidak membantu dan tidak memberikan pertolongannya kepada kita, disitulah kita harusnya bersedih. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, singkat ini agar kita mendapatkan kebersamaan dengan Allah, atau Allah membersamai kita, bukan kita bersama Allah membersamai kita. Ma'iyatullah itu Allah membersamai kita. Maka dalam Al-Quran kata ma'iyah, kata ma'a itu disebutkan oleh Allah pada 4 sifat. Yang pertama, ma'al mu'minin, bersama dengan orang-orang yang beriman. Maka tugas kita permantap iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca kisahnya Zannun. Siapa itu Zannun? Nabi Yunus ibn Matta. Baca kisahnya. Wa Zannuni id dhahaba mughadiban. Ya. Wa Zannuni id dhahaba mughadiban wa dhanna annahu lan naqdir alaihi fanada fi zulumat. Bayangkan, fanada fi zulumat. Saya baca tafsirnya. Fanada fi zulumat. Kenapa zulumat? Bukan satu kegelapan. Kegelapan yang banyak. Zulmatul lail, kegelapan malam. Zulmatul bahar, kegelapan di tengah lautan. Zulma
fi batnil hud, kegelapan di dalam perut ikan paus. Wa nada fi zulumat. Tapi di saat itulah dia mentauhidkan Allah. Ya. Wa nada fi zulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Itu kan tauhid, iman kepada Allah, perkuat keimanan dan pengakuan inni kuntu minaz zalimin, saya ini orang zalim. Fanajjayna, bagaimana ayat selanjutnya? Bagaimana ayat selanjutnya, Ustaz? Inni kuntu minaz zalimin Ustaz Musyir. Fanajjaynahu. Nanti dibaca. Mungkin saya salah membaca ayatnya. Tapi di akhir ayat yang kedua itu, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan begitulah kami pasti menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nunjil mu'minin. Jadi bukan hanya para nabi, bukan hanya para rasul yang diberikan oleh Allah kemenangan, keselamatan. Nunjil mu'minin. Syaratnya wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita beriman, perkuat keimanan. Kemudian ma'iyatullah dalam Al-Quran itu disebut dengan apa? Disebut bersama dengan ma'al muttaqin. Bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi keimanan, ketakwaan. Ya. Keimanan dan ketakwaan. Maksimalkan ketakwaan. Sifat-sifat orang bertakwa banyak disebut dalam Al-Quran. Salah satu di antara sifat orang yang bertakwa itu apa? Cepat introspeksi. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Salah satu sifat orang yang bertakwa dari sekian banyak sifat-sifat orang yang bertakwa adalah cepat introspeksi. Kalau terjatuh dalam kesalahan, cepat bertobat, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, ma'iyatullah dalam Al-Quran, kata ma'a, Allah bersama dengan siapa? Ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Ini hidup memang butuh kesabaran. Hidup sebagai hamba Allah butuh kesabaran. Sabar itu ada tiga. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar untuk berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang ditakdirkan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya para jamaah sekalian, di antara tiga sabar ini, mana yang paling berat? Ya, insya Allah 3 menit lagi. Di antara tiga sabar ini, mana yang paling berat? Sabar melaksanakan ketetapan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mana yang paling berat? Yang paling berat kata para ulama, yang pertama, sabar untuk melaksanakan perintah Allah. Buktinya apa? Coba cari jamaah sholat subuh. Sholat subuh. Biasanya jamaahnya banyak atau tidak? Kenapa? Karena banyak orang tidak sabar melaksanakan perintah Allah. Ya. Kalau sabar meninggalkan larangan Allah, kalau sekarang saya disiapkan apa namanya kalau banglo di sini, kamar tuak. Tapi bukan tuak itu. Tuak yang memabukkan, dikasih satu kontainer di sini, kemudian ayo pergi minum tuak. Insya Allah antum itu bisa menyabarkan diri. Ya, tidak pergi minum tuak. Ya, mudah. Ya. Dan bersabar menghadapi kesulitan itu juga tidak sulit-sulit amat. Biasanya sulitnya itu cuma pada saat pertama saja. Innamas sabru indas sadmatil ula. Ketika pertama kali. Setelah itu insya Allah sudah terbiasa. Tapi yang paling berat kesabaran itu melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya perintah itu lebih banyak daripada larangan. Dan perlu bersabar. Itu ma'as sabirin. Jadi kalau ingin mendapatkan kebersamaan Allah, sabar.
sabar, sabar. Ya. Kemudian yang terakhir, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu diberikan kepada siapa? Ma'al muhsinin. Ya. Jadi bukan hanya keimanan, bukan hanya dengan ketakwaan, bukan hanya dengan kesabaran, tapi ma'al muhsinin. Kita perlu melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Ihsan. Ya, ihsan. Ihsan dalam kebaikan, ihsan kata para ulama, ihsan itu dua. Ihsan dalam kebaikan manfaatnya lebih besar, ihsan dalam bentuk melaksanakan kebaikan itu. Maka tidak ada kebaikan di antara kebaikan yang begitu dibutuhkan untuk kita memberikan ihsan kita adalah ihsan kita kepada dakwah, perjuangan dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Perlu kita ihsan untuk mendapatkan kebersamaan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita berihsan, kita beriman, kita bertakwa, kita bersabar. Tapi ingat, perlu berihsan, melakukan kebaikan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Dan bentuk ihsan kita adalah bentuk ihsan yang terbaik. Perjuangan dakwah ini perlu sentuhan-sentuhan ihsan dari kita semua agar kita mendapatkan ma'iyatullah. Semua kita merindukan ma'iyatullah, maka kita perlu berihsan, membuktikan kita adalah hamba-hamba Allah yang masuk dalam kategori al-muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.